Baik teman-teman, see you again with me. Untuk hari ini materi kita adalah terkait dengan posesif. Kan tetapi sebelum kita mulai kelas kita untuk hari ini, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan posesif, yakni kepunyaan. Jadi di sini nanti kita menunjukkan dari kepemilikan, entah itu nanti kepemilikan orang, baik nanti tunggal ataupun jamaknya, baik itu manusia maupun benda selain manusia. Jadi to show possessions, an apostrophe and s to nouns, it can be singular noun or plural noun. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan, maka di sini nanti ada sebuah tanda petik yang bisa kita gunakan dan juga nanti ada tambahan s pada benda. Baik nanti kategori benda tunggal maupun jamak nanti kita lihat seperti apa. Jadi yang pertama ini di sini kita juga dapat menunjukkan kepunyaan dengan dua cara. Jadi ada dua cara di sini. Yang pertama, cara pertama satu menggunakan apostrof tanda petik atas dan juga nanti tambahan s. Dan yang kedua, jadi bisa menggunakan kombinasi of. Nah, nanti bisa menggunakan of phrase setelah kata benda. Oke, langsung saja kita lihat pada cara penggunaan baik yang menggunakan apostrof dan juga s maupun juga yang menggunakan kombinasi of. Oke, untuk yang pertama ini teman-teman semuanya bisa dilihat, kita lihat pada poin nomor 1 di situ menggunakan apostrof atau tanda petik atas dan juga menggunakan s. Nah, yang pertama ini di sini ada yang poin A, singular possessive nouns. Berarti nanti di sini kita menunjukkan kepemilikan dari sebuah benda tunggal, ya. Nah, ada penrumusannya di situ benda ditambah dengan apostrof tanda petik atas dan juga tambahan s. Nah, jadi yang pertama ini adalah bendanya tunggal. Jadi nanti untuk menunjukkan benda tunggal, maka di situ kita menambahkan tanda petik atas apostrof dan juga ada tambahan s. Contoh, benda tunggal yang pertama di situ ada the student. Jadi cuma satu siswanya. Kalau kita tunjukkan kepemilikannya, apa yang dimilikinya? Misalnya, jadi di situ namanya, berarti dia memiliki namanya, maka di situ menggunakan the student's name. The student tambah petik atas tambah dengan s. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan. Name kata benda di belakangnya, berarti benda itu yang dimiliki oleh apa istilahnya benda tunggal. Nah, jadi the student's name, nama seorang siswa. Nah, misalnya kalau kita gunakan dalam sebuah kalimat, misalnya I know the student's name. Oh, saya tahu namanya atau saya tahu nama siswa itu misalnya. Entah itu nanti siswa perempuan maupun laki-laki, maka nanti teman-teman bisa menggunakan pola seperti itu. Ada koma atas dan juga tambahan s. Contoh lain di situ ada my friend, berarti teman saya, temannya cuma satu. Kalau misalnya seandainya teman-teman ingin menunjukkan kepemilikannya, apa yang dimiliki, misalnya rumah, berarti rumah teman saya, berarti my friend's house. Nah itu masih sama, ada tanda petik atas setelah friend dan juga tambahan s. Jadi itu menunjukkan kepemilikan, bukan menunjukkan jamak atau menunjukkan benda banyak, tidak, tapi menunjukkan kepemilikan. Contoh dalam sebuah kalimat misalnya, that is my friend's house, itu rumah teman saya. Oke, contoh lain misalnya, the girl, satu anak perempuan, the girl's book, berarti buku dia perempuan, the girl's book, berarti buku milik dia perempuan. Ketika kita gunakan dalam contoh lengkapnya, misalnya dalam kalimat, I read the girl's book, saya membaca buku dia. Buku dia siapa ya? Buku dia perempuan. Oke. The boy misalnya satu anak laki-laki. The boy's car berarti mobil seorang anak laki-laki. Kita contohkan misalnya he washes the boy's car. Dia laki-laki mencuci mobilnya dia laki-laki misalnya, atau anak
anak laki-laki. Jadi dia laki-laki mencucikan mobilnya anak laki-laki, misalnya gitu. Nah, misalnya Anton mencuci mobilnya Wawan, nah, maksudnya seperti itu. Jadi ada yang memiliki the boy's car, berarti mobil anak laki-laki. Contoh seandainya nanti ketika kita gunakan dalam bentuk nama, misalnya namanya Rico. Nah, kita tidak menggunakan the girl, tidak menggunakan the boy, tapi kita langsung sebut nama. Tidak apa-apa, bisa. Jadi ketika namanya misalnya di situ Rico, misalnya berarti bukunya Rico jadi Rico's book. Nah, bukan tanda petik atas terus S berarti Rico, bukan, tapi Rico-nya cuma satu, petik atas dan juga S-nya itu berarti menunjukkan kepemilikan. Jadi Rico's book, bukunya Rico. I borrow Rico's book, berarti saya meminjam bukunya Rico. Nah, yang kedua teman-teman di sini, jadi untuk yang kedua itu ada a noun that ends in S has two possible possessive forms. Jadi ketika nanti kata bendanya diakhiri dengan huruf S ya, tunggal, masih tunggal, kita ngomong masih tunggal, tapi diakhiri huruf S, misalnya ini nama orang di sini contohnya saja misalnya Thomas, nah itu diakhiri dengan huruf S. Maka untuk menunjukkan kepemilikan di sini nanti ada dua alternatif. Yang pertama, teman-teman bisa menambahkan koma atas saja tanpa S. Yang kedua, bisa juga menambahkan koma atas dan juga ditambah dengan S. Nah, kita lihat pada contoh di situ Thomas Book. Yang pertama, yang blok kuning, Thomas Book, hanya ditambah dengan petik atas. Boleh, enggak apa-apa. Atau yang sebelahnya, Thomas Book ditambah petik atas, ditambah S lagi. Nah, itu pun juga sama, maknanya sama. This is Thomas Book. Boleh seperti itu. These are Thomas Books. Kalau seandainya nanti benda yang ditunjukkan banyak, boleh these are Thomas Books. Ini semua buku-bukunya Thomas. Nah, kalau seandainya nanti kalau yang ditunjukkan cuma satu, this is Thomas Book. Nah, gitu saja. Ini adalah bukunya Thomas. Nah, itu ketika benda diakhiri dengan huruf S, ada dua kemungkinan yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, hanya menambahkan tanda petik atas, atau bisa menambahkan petik atas dan juga tambahan S. Contoh lain misalnya di situ nama lain misalnya Bagus. Sebenarnya banyak nanti nama-nama yang berakhiran S. Nah, itu nanti teman-teman punya dua alternatif cara penunjukan atau penggunaan ketika ingin menunjukkan kepemilikan dari dia. Bagus misalnya masih sama, Bagus car, kita hanya menambahkan petik atas. Bagus car yang kedua di situ ada tambahan petik atas dan juga S. Nah, itu teman-teman jadi salah satu yang digunakan, monggo terserah mau pakai yang mana, monggo. Oke. Nah, itu ketika nanti bendanya tunggal dalam bentuk yang diakhiri dengan huruf S. Untuk poin yang kedua di sini yang B, teman-teman, di sini ada plural possessive nouns. Berarti di sini untuk menunjukkan benda jamak. Jadi yang memiliki, yang punya atau yang memiliki itu berarti lebih dari satu atau jamak. Oke, nah untuk yang pertama, kategori yang pertama ini jamak, kata benda jamak yang berakhiran dengan S atau ES. Nah, untuk menunjukkan kepemilikannya pada benda jamak yang diakhiri S atau ES, kita cukup menambahkan tanda petik atas saja. Contoh, the students, nah berarti siswanya banyak atau lebih dari satu. Nah, seandainya kalau misalnya contoh, the students name, berarti nama-nama siswa, berarti yang memiliki apa? Banyak. Nah, itu. Atau lagi misalnya bendanya boleh banyak, yang dimilikinya boleh banyak, boleh tunggal ya. Misalnya lagi contoh yang kedua itu the girls, berarti anak perempuan banyak. Nah, misalnya the girls house, berarti rumahnya cuma satu tapi yang milikinya banyak. Apa? The girls house berarti rumahnya gadis-gadis itu atau rumahnya anak-anak perempuan itu, boleh seperti itu. Contoh lain misalnya ini kita samakan, yang miliki banyak, yang dimiliki juga banyak. Misalnya the boys, anak laki-lakinya banyak, books-nya juga banyak. Maka the boys books, buku-buku anak-anak laki-laki itu. Nah, itu jadi di sini yang memilikinya jamak, ada akhiran S,
Nah, di sini kita cukup menambahkan koma atas saja untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, itu tadi ya. The students' names, the girls' house, the boys' books. Nah, itu contoh yang kedua. Kalau yang kedua di sini teman-teman sama-sama jamaknya, akan tetapi di sini yang kedua bentuk jamaknya tidak diakhiri dengan s atau es, atau bisa dikatakan irregular nouns, misalnya gitu. Jadi kata benda yang irregular. Nah, di sini karena bentuk jamaknya tidak dalam akhiran s atau es, maka untuk menunjukkan kepemilikannya nanti teman-teman bisa menambahkan apostrof tanda petik atas dan juga penambahan s. Oke, kita lihat misalnya child itu satu anak. Child satu anak, tapi kalau children berarti lebih dari satu. Nah, untuk menunjukkan kepemilikannya misalnya the children's toys. Nah, itu children's toys. Ada tambahan petik atas dan juga s. Berarti mainan-mainan anak-anak. Berikutnya, men satu orang. Kalau men berarti laki-laki lebih dari satu. Misalnya men's names berarti nama-nama para laki-laki. Laki-lakinya lebih dari satu. Contoh lain misalnya mouse. Kalau mouse satu tikus, tikusnya cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu jadinya mice. Tidak ditambah s jadi mouses gitu, tidak. Tapi berubah tanpa akhiran ses karena di sini masuk kategori yang irregular. Jadi mice. The mice's nest. Misalnya sarang tikus. Nah, berarti misalnya sarangnya cuma satu tapi tikusnya banyak. Nah, itu jadi mice's nest. Sarang tikus. Nah, ini teman-teman dua kategori benda jamak, yang satunya ditambahan s atau es, akhiran s atau es, yang satunya tidak berakhiran s atau es. Yang berakhiran ses ditambah tanda petik atas saja, tapi kalau yang tidak berakhiran ses kita tambahkan tanda petik dan juga tambahan s. Nah, kita lihat atau kita bandingkan teman-teman di sini. Jadi compare di sini ada 3 kalimat di situ teman-teman. Kalimat A di situ ada 2 bentuk, misalnya di situ Tom's here yang pertama dan juga Tom's been here. Contoh yang kedua, poin B, di situ ada Tom's brother is here. Di situ sama-sama semuanya Tom's-nya itu ada petik atas tambah s. Nah, apakah itu ketiga-tiganya menunjukkan ciri khas dari kepemilikan atau posesif? Nah, kita lihat dulu teman-teman. Jadi Tom's here, setelah Tom's itu ada here, kata keterangan. Yang kedua, Tom's been here, sama ada kata keterangan. Tapi di situ Tom's dan petik atas tambah s itu bukan menunjukkan kepemilikan, tapi itu adalah singkatan dari Tom is. Boleh. Jadi to be is ketika disingkat jadinya Tom's, seperti itu, petik atas seperti itu saja. Karena di situ tidak diikuti kata benda di belakangnya. Here kata keterangan. Kita lihat yang poin B, Tom's brother. Brother itu juga benda. Berarti benda yang dimiliki oleh benda, maka di situ menunjukkan posesif atau kepemilikan. Jadi Tom's brother, kakaknya atau saudara laki-lakinya Tom is here di sini. Nah, berarti ada yang dimiliki. Nah, itu teman-teman. Jadi perbedaan nanti menggunakan Tom is ataukah Tom has been, yaitu berarti bukan posesif, tapi di situ singkatan ya. Tom is, Tom has bisa disingkat menjadi Tom, atas s itu saja. Ya, itu teman-teman. Oke, itu untuk yang poin pertama tadi kita menggunakan apostrof dan juga tambahan s. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman, yang kedua kita menggunakan kombinasi of phrase. Jadi di sini kita menggunakan kombinasi of. Nah, kalau tadi kita lihat pada contoh langsung saja teman-teman. Jadi the use of combinations of phrase to show possessive noun. Jadi bisa menggunakan pola of ini. Contoh, kalau seandainya the student-nya cuma satu. Kalau tadi kita menggunakan petik atas dan juga s seperti yang di blok kuning, the student's name, seperti itu. Akan tetapi ketika menggunakan kombinasi of jadinya the name of the student, tinggal dibalik seperti itu. Nah, kita lihat jadi the student's name menjadi the name of the student, maknanya sama, namanya siswa, nama siswa, boleh.
Ketika kita jadikan kalimat I know the name of the student. Boleh juga I know the student's name. Misalnya contohnya seharusnya bisa jadi seperti itu. Jadi terserah mau pakai pola yang mana. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua, my friend. My friend's house. Berarti rumah teman saya. Ada petik atas, ada S. Kalau kita menggunakan kombinasi of dibalik jadi the house of my friend. Lagi the girl's book dibalik jadi the book of the girl. I read the book of the girl. Rico's car, the car of Rico. Sama artinya mobilnya Rico. I borrow the car of Rico. Berarti saya pinjam mobilnya Rico. Atau I borrow Rico's car. Nah, seperti itu teman-teman ya. Begitupun juga ketika nanti kata bendanya diakhiri dengan huruf S, seperti Thomas ini atau bagus, sama kalau tadi Thomas kita bisa nambahkan petik atas saja atau petik atas plus S dalam penggunaan kombinasi of, masih polanya sama, the book of Thomas, tidak ada perubahan yang mencolok, masih sama dengan pola yang atasnya tadi ya. The car of bagus, nah, masih sama. Jadi this is the book of Thomas atau these are the books of Thomas. Contoh yang kedua, this is the car of Bagus atau this is Bagus car. Boleh seperti itu kalau kita pakai yang tanda petik atas ya. Tapi kalau kita pakai kombinasi of, maka this is the car of Bagus atau these are the cars of Bagus. Ini semua mobil-mobilnya Bagus. Nah, itu teman-teman untuk pola yang kedua menggunakan kombinasi of phrase. Nah, ketika nanti yang di atas tadi dalam bentuk tunggal ya, kalau nanti dalam bentuk jamak, nah masih sama. Ketika benda jamak yang kita tunjukkan dengan menggunakan kombinasi of, maka di situ kita lihat pada contohnya, misalnya the student's name. Berarti seperti pola yang pertama tadi di atas tadi, the student's name. Tadi nama-nama siswa-siswa. Kalau kita menggunakan kombinasi of jadinya the names of the student. The name of the student. Atau di situ the girl's house jadi the house of the girls. Jadi the girl's house jadi the house of the girls. The boys books menjadi the books of the boy. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika nanti kata benda jamaknya berakhiran dengan huruf S, polanya sama sebenarnya. Ketika kita menambahkan dengan pola yang kedua pada benda jamak yang tidak diakhiri dengan S atau ES, kita lihat contohnya. The children's toys. The children's toys berarti mainan-mainan anak-anak. Ketika menggunakan kombinasi of, ya sama. The toys of the children. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi bisa dikatakan masih sama polanya. Ya. The names of the men. The names of the men. Jadi nama-nama para laki-laki. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi of the names of the men, the toys of the children. Jadi di situ masih sama. The names of the students. Di atas saya yang menggunakan S juga polanya sama. Baik yang benda jamak diakhiri SES juga menggunakan pola yang sama, dibalik maksudnya. Nah, yang tidak menggunakan SES pun juga sama. Nah, ini teman-teman, jadi mungkin kalau baik jamak maupun tunggal ketika menggunakan kombinasi of, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, itu. Yang kedua berikutnya teman-teman, kategori yang kedua di sini posesif. Di sini kita menggunakan posesif adjektif maupun posesif pronoun. Nah, jadi ada dua posesif lagi yang biasanya kita gunakan dalam noun atau pronoun itu. Nah, yang pertama ada posesif adjektif, yang kedua ada posesif pronoun. Ketika kita menggunakan kata ganti seperti ini, maka kita juga bisa menggunakan pola baik yang menggunakan posesif adjektif atau posesif pronoun. Kita lihat seandainya subjeknya I. Ketika posesif adjektif jadi my. Nah, itu I jadi my. Ketika kita menggunakan posesif adjektif, pasti kita menunjukkan bendanya setelah posesif adjektif itu. Contoh, my jadi my car. Jadi tidak bisa berhenti pada my saja, tapi mesti di belakangnya ada gandengan benda. My car. Ketika subjeknya you, jadi your book. Misalnya, yang dimiliki buku.
They jadi their house, rumah mereka, misalnya gitu. We jadi our class. He jadi his friend. She jadi her bag, misalnya yang dimiliki ini berubah-ubah ya. Nah, nanti silakan teman-teman ganti apa yang mereka miliki, her pen, her book, her friend, terserah nanti kebutuhan dari ekspresi yang ingin teman-teman sampaikan. It misalnya its eye, misalnya gitu, mata dia. Nah, itu ketika menggunakan possessive adjective pasti kita menambahkan benda. Akan tetapi jika nanti kita menggunakan possessive pronoun, maka di sini kita sudah tidak menyebutkan bendanya lagi, teman-teman. Misalnya tadi my car kita singkat menjadi mine, milik saya. Apa yang dimiliki? Ya mungkin yang dimiliki atau yang dimaksud itu sudah diketahui, misalnya mobil. Nah, gitu. My car, tidak bilang my car tapi cukup bilang mine. Your book, buku kamu, tidak bilang buku kamu tapi yours, milik kamu. Apa yang kamu miliki, misalnya tadi buku. Their house, tidak disebutkan house-nya, jadi cukup theirs, berarti milik mereka. Apa yang dimiliki mereka? Rumah. Jadi ketika kita menggunakan possessive pronoun, maka benda yang dimiliki atau yang dimaksud itu sudah jelas. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman ingin memperjelas dengan menunjukkan benda, monggo enggak apa-apa, bisa seperti menggunakan pada possessive adjektif ini, teman-teman. Nah, ini terkait dengan possessive atau kepemilikan. Nah, ini contoh-contoh lain, misalnya di situ ada the American's power, kekuatannya Amerika, the sun's ray berarti sinarnya matahari. Child's habit berarti kebiasaan seorang anak. A boy's choice berarti pilihan seorang anak laki-laki. A man's responsibility berarti tanggung jawab seorang laki-laki. A women's activities, woman activity maka aktivitas seorang perempuan. Bisa juga menggunakan kombinasi of tadi, the activity of a woman. Sama yang di atas-atas juga boleh, the power of America, the ray of the sun, misalnya gitu, the habit of a child, a choice of the boy, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh itu nanti mungkin bisa disimak kembali. Nah, ada pun lagi contoh lain, misalnya dengan yang menggunakan apa itu istilahnya yang possessive pronoun ataukah possessive adjective tadi, teman-teman. Nah, bisa misalnya his car, berarti kita menggunakan possessive adjective. Kalau kita menggunakan possessive pronoun menjadi his, gitu saja, milik dia. Her father jadi hers. My friend jadi mine. My friends, karena my friends-nya itu teman-temannya itu banyak, misalnya jamak jadi mine, tetap sama mine. Kalaupun yang dimiliki satu, ya tetap sama mine, gitu saja. Their tent, misalnya tenda mereka. Jadi cukup kita menggunakan pronounnya menjadi theirs, gitu saja, milik mereka. Your eraser, misalnya di situ kita menggunakan possessive adjective, jadi cukup kita menggunakan yours. Nah itu teman-teman terkait dengan posesif. Nah, silakan untuk lebih lanjutnya silakan dipraktekkan, silakan digunakan dalam ekspresi. Nah, contoh dari ekspresi lain yang mungkin teman-teman ingin sampaikan, monggo silakan dipraktekkan dengan berbicara, dengan membuat kalimat-kalimat yang bervariatif, yang berbeda, menunjukkan benda-benda yang berbeda, baik dalam benda tunggal maupun jamaknya, bisa menggunakan tanda petik atas dan juga S untuk menunjukkan posesifnya, bisa juga menggunakan kombinasi of untuk mengganti daripada posesif yang pakai apostrof maupun yang pakai S. Oke, demikian teman-teman untuk penjelasan materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan semoga bisa dimanfaatkan untuk berekspresi atau dalam berbicara atau berkomunikasi untuk sehari-hari. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan ada pun kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. See you next time. Goodbye.